Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya robbal alamin. Kembali lagi kita belajar tematik di tema 5 tentang ekosistem dan masuk sudah ke subtema 3 yaitu tentang keseimbangan ekosistem. Tentunya di kelas 5 SD. Hari ini kita belajar PPKN tema 5, subtema 3 di pembelajaran 3, 4, dan 6. Tentunya masih bersama Miss Agusteriana Sari Tambunan. Kita lanjut ke pembelajaran 3 tentang persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sosial budaya. Masyarakat Indonesia terdiri atas suku, budaya, agama, dan latar belakang yang berbeda-beda. Meskipun beraneka ragam, Indonesia tetap merupakan satu kesatuan. Kesatuan dalam bidang sosial memiliki makna bahwa bangsa Indonesia terus berusaha untuk mencapai tingkat kemajuan masyarakat yang seimbang dan merata yang selaras dengan kemajuan bangsa. Sedangkan kesatuan dalam bidang budaya itu memiliki makna bahwa kekayaan budaya yang beragam menjadi modal bagi pengembangan budaya Indonesia yang hasilnya akan dapat dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia. Ini rangkuman tentang materi pembelajaran 3 ya. Di buku kan terlalu banyak tuh. Jadi ini rangkuman materi yang intinya. Beberapa contoh sikap yang menunjukkan persatuan dan kesatuan sosial budaya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, saling menghormati penganut agama lain yang sedang beribadah. Yang kedua, bergotong royong membersihkan lingkungan meskipun berbeda suku, budaya, dan agama. Yang ketiga, bekerja sama membangun sarana umum tanpa membeda-bedakan latar belakang sosial budaya. Yang keempat, membantu korban bencana alam meskipun berasal dari daerah lain. Dan yang kelima, menghargai kebudayaan suku lain dan mau mempelajarinya, namun tidak dipaksa ya. Selanjutnya tentang manfaat. Ada banyak manfaat yang diperoleh masyarakat dengan adanya persatuan dan kesatuan sosial budaya. Misalnya nih, yang pertama, tumbuhnya rasa kebersamaan antar warga masyarakat. Yang kedua, lahirnya sikap solidaritas antar warga. Memperkuat rasa cinta tanah air. Dan yang terakhir, memperkuat pertahanan dan keamanan bangsa sehingga dapat melawan upaya untuk memecah belah bangsa. Selanjutnya kita ke pembelajaran 4 tentang persatuan dan kesatuan dalam kegiatan ekonomi. Salah satu hal yang dapat menyatukan bangsa Indonesia adalah wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara itu adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia terhadap diri dan bentuk geografisnya. Wawasan Nusantara mencakup berbagai bidang, salah satunya yaitu di kegiatan ekonomi. Nah, perbedaan lingkungan geografis menyebabkan munculnya berbagai kegiatan ekonomi yang beragam. Untuk satu kata ini, misalnya ada pertanyaan gini, apa yang menyebabkan kegiatan ekonomi di Indonesia sangat beragam? Jawabannya adalah perbedaan lingkungan geografis. Diingat ya. Selanjutnya, keragaman kegiatan ekonomi ini membawa manfaat yang begitu besar karena masyarakat dapat saling bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan mereka. Selanjutnya kita ke contoh. Contoh persatuan dan kesatuan dalam kegiatan ekonomi adalah dalam pemenuhan kebutuhan pangan. Dalam kebutuhan pangan diperlukan kerjasama antara penghasil pangan dan distributor pangan dapat sampai ke konsumen. Kebutuhan pangan apa? Yaitu kebutuhan makanan. Berikut cara menjaga persatuan dan kesatuan dalam kegiatan ekonomi, yaitu yang pertama, bersikap terbuka terhadap pelaku ekonomi lain. Ini meskipun kita berbeda-beda suku, bangsa, budaya, atau agama, kita harus selalu terbuka antar si pelaku ekonomi atau antar
si pedagang gitulah maksud bahasanya ya. Yang kedua, menghormati dan menghargai sesama pelaku ekonomi. Yang ketiga, menyelesaikan masalah yang dihadapi secara musyawarah. Nih, jika misalnya ini satu tempat nih semua pelaku ekonominya ini memiliki masalah yang sama, jadi dihadapi dengan musyawarah. Selanjutnya yang keempat, memanfaatkan sumber daya alam dengan bijaksana. Yang kelima, menjalin kerjasama dengan baik dan bersikap jujur. Nah, manfaatnya ada manfaat persatuan dan kesatuan dalam kegiatan ekonomi, yaitu yang pertama, kebutuhan ekonomi seluruh rakyat Indonesia pasti dapat terpenuhi jikalau persatuan dan kesatuan itu terjalin ya. Yang kedua, pemerataan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia tercapai. Yang ketiga, terbukanya lapangan pekerjaan sehingga dapat mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Ini semua bisa tercapai jika persatuan kesatuan dalam kegiatan ekonomi itu terjalankan dengan baik. Selanjutnya ke pembelajaran 6 tentang bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Ini sebelumnya sudah dibahas di subtema 2 ya. Kita bahas lagi. Bahasa persatuan bangsa Indonesia adalah bahasa Indonesia. Sudah pasti, sudah jelas. Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan telah disebutkan dalam satu butir Sumpah Pemuda, yaitu bunyinya, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan alat komunikasi yang mempersatukan seluruh bangsa Indonesia. Dan bahasa Indonesia itu digunakan sebagai bahasa resmi, misalnya di sekolah dan di pemerintahan. Maksudnya bahasa resmi itu bahasa yang baku, bahasa yang ada di kamus Indonesia, yang ada di kamus bahasa Indonesia. Nah, penggunaan bahasa Indonesia memiliki banyak manfaat. Misalnya nih, ketika kamu berada di suatu daerah dan tidak memahami bahasa daerah setempat, kamu dapat menggunakan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi dengan penduduk. Misalnya ini ya, kamu liburan ke daerah misalnya selain Batam, misalnya daerah Sumatera atau daerah Batak di Danau Toba tuh. Jadi mungkin kamu di situ sulit untuk menggunakan bahasa daerah seperti bahasa Batak. Lebih baik kamu menggunakan bahasa Indonesia agar kamu bisa berkomunikasi dengan penduduk setempat. Manfaatnya juga memudahkan kita berkomunikasi dengan teman yang berbeda suku atau berbeda daerah. Kebanyakan orang dari daerah kalau ke kota itu memakai bahasa daerah mereka jika ketemu dengan teman mereka yang satu suku. Namun jika ketemu dengan teman yang tidak satu suku, mereka menggunakan bahasa Indonesia. Jadi ketika kita menggunakan bahasa Indonesia, memungkinkan tidak terjadi kesalahpahaman yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, tadi adalah materi akhir SBDP tema 5 subtema 3. Semoga anak-anak MIS bisa paham isi materi hari ini ya. Pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Tetap semangat walau belajar dari rumah. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.